Jadi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini akan ditempuh ya selama 1 semester dengan beban SKS-nya 2. Sama seperti pendidikan Pancasila di semester 1, itu beban SKS-nya adalah 2. Pengampunya saya, Danang Prasetyo, kemudian jumlah pertemuannya ada 14 kali pertemuan, dan didesain dengan metode full e-learning melalui laman e-learning Mercubuana Yogyakarta.id ya. Untuk UTS-nya akan dilakukan di pertemuan ke-8. UTS akan dilakukan di pertemuan ke-8 dengan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Kemudian ada ujian akhir semester, dilakukan di pertemuan ke-16 ya, dengan materi atau bahan ujian dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Adapun rencana sinkron Zoom ya, itu dilakukan di pertemuan 1, 4, 7, 9, 12, dan 15. Ya. Apabila ada perubahan nanti akan disampaikan melalui grup WhatsApp yang sudah terbentuk. Saat kuliah sinkron Zoom, ya teman-teman mahasiswa wajib screenshot bukti kehadirannya di sinkron Zoom. Ya. Misal Mbak Salamah setelah sinkron, nanti fotonya, hasil screenshotnya dikasih tanda kotak atau anak panah atau bulat, ya. Atau mau dikasih lope-lope gitu juga boleh. Gitu. Nanti di-upload ke e-learning. Di setiap sesi yang dilakukan secara sinkron Zoom, saya akan membuat room untuk bukti kehadiran sinkron Zoom. Ya. Selanjutnya, mahasiswa wajib akan dianggap hadir, ya presensi akan diinput ke sistem informasi akademik oleh dosen. Apabila telah yang pertama membaca slide PowerPoint atau PDF yang sudah tersedia di e-learning. Yang kedua, mahasiswa sudah baca modul atau narasi yang formatnya dokumen ya Microsoft Word yang tersedia di e-learning. Yang ketiga, mahasiswa sudah menyimak video penjelasan ya, baik melalui link Google Drive maupun link YouTube yang tersedia di e-learning. Dan yang keempat, mahasiswa wajib mengikuti forum diskusi. Forum diskusi ini akan tersedia di e-learning. Semakin banyak merespon, jawaban mahasiswa lain akan semakin bagus. Diskusi akan dibuka sepanjang minggu, ya, sepanjang minggu kuliah tersebut. Misal di pertemuan pertama diskusi akan saya buka di mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Ya. Nanti diskusi kedua Senin berikutnya sampai hari Minggu. Diskusi ketiga hari Senin sampai hari Minggu. Mengapa saya buka sampai hari Minggu? Ini sebagai antisipasi kawan-kawan mahasiswa yang sibuk bekerja. Teman-teman yang mengalami kendala sinyal atau listrik padam. Kalau diskusi itu saya buat saklek gitu, sesuai jadwal kuliah atau harinya sesuai hari jadwal kuliah, kasihan apabila ada mahasiswa yang terkendala. Semakin banyak merespon jawaban, mahasiswa lain akan semakin bagus. Untuk mata kuliah ini, nilai yang akan saya gunakan di setiap sesi diskusinya adalah nilai tertinggi. Misal Mas Abdul Qolik menjawab diskusi di sesi pertama sebanyak 4 kali. Ya. Nilainya 70, 80, 90, 95. Maka nilai yang saya ambil itu adalah yang tertinggi, yakni 95. Mengapa demikian? Ini untuk membantu mahasiswa untuk meraih hasil terbaiknya. Berbeda kalau nilainya yang diambil nilai terendah gitu. Wah, 70 nih gitu ya.
atau nilai rata-rata ada 70, 80, 90 gitu ya. Kalau di rata-rata jadi 80 ya. Maka saya punya kebijakan nilai yang akan saya ambil ada nilai tertingginya. Maka silakan manfaatkan kesempatan untuk merespon berulang kali untuk mendapatkan nilai terbaik. Barangkali di jawaban yang pertama masih kurang maksimal, maka silahkan manfaatkan di jawaban kedua. Tidak ada batasan berapa kali mahasiswa dapat menjawab sesi diskusi. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Oke, ya itu terkait forum diskusi. Ini ada perbedaan dengan kuliah full e-learning di sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya setiap sesi itu ada 5 unsur wajib yang harus diikuti mahasiswa, saat ini hanya ada 4. Kalau di mata kuliah sebelumnya, yang kelima itu adalah tugas. Jadi tiap pertemuan ada tugas gitu ya. Sekarang tugas dibatasi ya, cukup 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Seperti itu ya Ibu Titi, Bu Rubianti, setidaknya menjadi kabar gembira ya. Tidak menjadi beban lagi tiap pekan kok tugas saja ya. Ini semoga menjadi kabar gembira. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Gitu ya Mas Abdul Qolik ya. Terima kasih. Ini Mas Abdul Qolik sepertinya sedih karena jumlah tugasnya dikurangi gitu ya. Ya. Jadi tugas akan diberikan cukup 2 kali sebelum dan 2 kali setelah ujian tengah semester ya. Oke, ini terkait teknisnya. Selanjutnya di forum diskusi ya. Petunjuk teknisnya yang pertama akan ada satu pertanyaan pemantik dari dosen ya, dari saya di setiap pertemuan. Pertemuan 1, 2, 3 sampai 15 itu di setiap pertemuan akan ada satu pertanyaan pemantik ya. Dari saya dulu ya. Selanjutnya masing-masing mahasiswa wajib merespon pertanyaan pemantiknya dulu. Jadi Abdul Qolik merespon pertanyaan dari saya, Salama, kemudian Maharani, Bu Reni, Bu Niken, ya. Kemudian ada Mas Ma'arif, itu merespon pertanyaan saya dulu, ya, menjawab pertanyaan saya. Setelah itu mahasiswa baru diperkenankan untuk saling merespon jawaban mahasiswa lainnya. Ibu Niken merespon jawabannya Ibu Reni. Bu Niken juga bisa merespon jawabannya Bu Yuniarti. Nanti Bu Gisa merespon jawabannya Stefani. Nanti bisa juga Dwi Setiawati merespon jawabannya Mas Rizal. Jadi saling merespon. Bisa saling menyangga, bisa saling melengkapi, bisa bertanya ulang untuk meminta penjelasan dari jawaban temannya karena merasa ini kok masih belum jelas ya yang dimaksud itu apa. Ya, itu boleh ya. Boleh dilakukan, namanya diskusi. Yang tidak boleh dilakukan adalah menyerang secara personal, gitu ya. Oh, Mas Rizal itu jelek, pantas jawabannya jelek. Nah, ini tidak boleh ya, ini hanya contoh gitu. Hanya contoh itu tidak boleh dilakukan, gitu ya Mas Rizal ya. Bisa gitu. Dan diskusi ini di forum diskusi hindari respon yang sifatnya hanya basa-basi, tidak boleh ya. Merespon jawaban sifatnya basa-basi itu. Oke misalnya ya. Terima kasih gitu. Setuju gitu ya. Tidak setuju itu tidak boleh ya, tidak boleh ya. Mengapa tidak boleh? Karena tidak sesuai dengan kaidah diskusi. Diskusi itu harus lengkap ya. Kalau setuju itu karena apa, dikuatkan. Kalau tidak setuju karena apa ya. Jangan hanya jawab diskusi kok oke saja. Ya gitu. Y1 doa itu tidak perlu dilakukan ya. Jadi persiapkan sebaik mungkin untuk menjawab sesi diskusi ya. Jangan sekedar maaf basa-basi. Ya. Ingat ya. Oke ya Ibu Reni ya. Oke. Kemudian yang keempat, nah ini akan saya berlakukan ya, apabila mampu membuktikan, sertakan linknya, sumbernya, bahwa jawaban mahasiswa lainnya itu ternyata kopas, itu silahkan dikomentari. Meskipun dengan gaya bahasa yang lebih santai gitu.
Misal Ibu Niken menemukan jawaban Maharani itu kok jawab diskusi kok kopas dari internet kok, dikomentari aja nggak apa-apa. Ayo Ibu Niken, jawabnya kopas ya dari internet, sumbernya ini loh, samakan, ayo panik nggak, masa enggak gitu. Nggak apa-apa ya. Komentari gitu nggak apa-apa. Biar nggak sakit hati nanti yang dikomentari ya dengan bahasa yang yang kekinian gitu ya, Pak. Bahasa yang tidak menyinggung perasaan nggak apa-apa ya, karena ini nuansanya akademis ya. Kita tidak akan menyerang secara personal, tapi kita kedepankan nilai-nilai akademis. Nah, mahasiswa yang mampu membuktikan jawabannya mahasiswa lain kopas akan saya kasih skor 100. Ya, ini ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, ya semua ini saya yakin ya. Kalau ngelihat jawaban diskusi kok janggal itu, sebenarnya teman-teman mahasiswa itu ngerasa kok ini pasti kopas gitu kok jawab diskusi kok seperti itu. Sebenarnya ngerasa ya. Tetapi tidak berani ya untuk merespon. Nah, saya kasih kesempatan nih, silahkan direspon gitu jawaban temannya yang ternyata copy paste dari internet. Sehingga jawaban, argumentasinya, pendapatnya, opininya itu harus orisinal. Original. Jadi silahkan berpendapat sebaiknya. Nah, bagaimana kalau menggunakan bukti yang kita dapatkan dari berita internet itu ya nggak apa-apa, silahkan sumbernya ya. Untuk menguatkannya silahkan disertakan bukti atau sumbernya. Tapi bukan kopes ya, karena kita ingin berargumen ya. Kita ingin berpendapat ya. Oke ya. Kemudian waktu diskusinya akan dibuka mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu. Silahkan dimanfaatkan kesempatan ini. Kalau sudah dibuka selama 7 hari, kok ada mahasiswa yang WA, Pak, buka lagi dong sesi diskusinya supaya bisa masuk lagi. Ini kebangetan. Oke ya, mohon maaf ya, kebangetan sekali ya. Basa Jawane terlalu. Ya, Bu Niken ya. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan itu ya. Oke, itu terkait forum diskusi ya, diingat-ingat jangan sampai terlewat. Oke. Daripada mahasiswa pada WA saya, Pak, itu loh jawabannya si A, si B, si C itu kok. Maaf Pak Danang menyela nih sepertinya. Ya, gimana Mas Abdul Qolim? Gimana Mas Abdul Qolim? Ini di chat ada yang nanya Pak, karena pas di chat ada yang nanya dari Mas Dion Ruli, kebetulan pas lagi ngomongin forum diskusi, mungkin jawabannya udah dijawab sama Pak Danang ya Pak Mas Dion. Nah, oke ya, oke terima kasih Mas Abdul Qolim. Dari Mas Dion, wah ini nggak apa-apa, bagus nih kuliah interaktif ini nggak apa-apa ya. Pak izin menanggapi perihal forum diskusi, saya juga pernah loh jadi korban copy paste jawaban. Apakah mahasiswa yang melakukan copy paste tersebut bisa dilaporkan ke Bapak? Sekarang tidak perlu melaporkan pada saya, silahkan komentari saja di kolom itu ya, kolom chat itu silahkan komentari ya. Dan nanti teman-teman pasti akan membela ya mana yang benar atau yang mana yang salah ya, atau menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Gitu. Ya, kenapa saya sampaikan demikian? Karena kasus Mas Dion ini berulang kali terjadi. Maka sekarang saya kasih ketegasan. Silahkan komentari biar nanti ketahuan ya, yang kopas yang mana gitu, yang jawabannya mana ya. Pernah kok Mas Dion dan kawan-kawan gitu ya. Di hari Senin ketika pertanyaan pemantik saya sajikan gitu ada jawaban. Dan jawaban hari Senin itu dikopas sama mahasiswa lain di hari Kamis. Gitu. Jadi mungkin nggak bakal ketahuan nih. Jadi kalau jawaban mahasiswa yang sudah jawab di awal-awal dikopas ditempel itu di hari yang berbeda di hari Kamis. Ini jangan sampai terjadi. Nanti silahkan aja di komentari Mas Dion ya. Saya ini loh Pak di kopas jawabannya kok sama. Bisa juga ya Mas Dion ya. Tapi ini bukan Mas Dion ya. Ada mahasiswa yang merasa jawabannya di kopas temennya gitu. Kemudian yang dituduh kopas itu akhirnya menyertakan link. Maaf Bapak,
kita itu sebenarnya sama-sama pelaku Kopas. Ini loh sumbernya, ketika sama klik, oh ternyata benar ini. Ini pelaku, jadi pelaku Kopas nuduh pelaku Kopas ya. Jadi sama-sama ya. Jadi maling teriak maling itu ya, Bu Reni ya, hampir kesel lah dia ketika saya cerita itu. Jadi yang dituduh Kopas itu nggak terima ya. Akhirnya sajikan linknya. Bapak, ini loh link kita berdua ini sama. Jadi kita itu sebenarnya sama-sama Kopas itu. Oke, jadi ini ada yang Kopas dari internet ditempel, kemudian dikopas teman lain, nggak terima nih akhirnya membuka kedoknya bahwa ini sama-sama jawaban Kopas. Jangan sampai terjadi. Masa jawab diskusi 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf kok Kopas itu memalukan. Memalukan ya, jangan sampai. Diskusi loh. Diskusi kok ambil internet, ini ide orang bukan ide kita ya. Kalau menyajikan bukti boleh gitu. Ini loh buktinya. Ketika kita nggak setuju sama penegakan hukum kok sudah dianggap baik, ternyata kita merasa tidak baik, sampaikan. Loh bagi saya itu belum baik, belum sempurna, belum oke, masih ada pelanggaran. Ini loh buktinya, ada ini sumbernya ini, itu ini namanya diskusi. Tapi ketika tiba-tiba mencomot argumen orang lain ditempel, ya ini namanya bukan diskusi. Oke ya, terkait forum diskusi clear ya, Mas Dion dan kawan-kawan lain. Nah, ya ini lagi-lagi ada tugas, tapi tidak tiap pertemuan ya, gitu ya, tidak tiap pertemuan ya. Tugasnya bisa berupa esai kok, 1 lembar sudah cukup. Asalkan bukan Kopas. Silahkan jawabannya, ini tidak tulis tangan. Tadi saya sudah diprotes sama Ibu Titi. Ya. Nah, tulis tangan lagi Pak? Enggak, diketik aja enggak apa-apa. Ya. Tetapi hasil ketikannya ingat, silahkan dicek plagiasi secara mandiri. Apabila hasilnya lebih dari 20%, silahkan diperbaiki. Dari mana kita bisa cek plagiasi? Tugas kita gunakan toko online, itu banyak yang menjual jasa cek Turnitin ya. 2.000, ada yang 1.000, ada yang 3.000. Nanti ketahuan ya. Ini mirip dengan tulisan siapa dari internet ya, nanti akan ketahuan. Ini latihan ya sebelum kita membuat tugas akhir ya. Besok tugas akhir itu akan ada cek plagiasinya ya. Kita ketahuan kok copy paste dari mana akan ketahuan. Oke ya, tidak usah ditulis tangan, diketik ya apa-apa, tapi ingat dicek secara mandiri. Nanti jawabannya beserta hasil ceknya ada 2 file ya, jawabannya Microsoft Word, dokumen atau PDF, kemudian hasil cek plagiasinya PDF. Keduanya ini diupload ke e-learning apabila tugas itu berupa esai. Kemudian yang kedua, tugas berupa project citizen atau melampirkan bukti foto atau video. Ini pernah dilakukan oleh mahasiswa yang sebelumnya pernah ketemu saya di mata kuliah pendidikan Pancasila. Sama gitu. Metodenya silahkan upload ya buktinya, misal bukti bela negara. Upload kemana? Ke media sosialnya. Nanti saya di tag ya, biar kalau pas buka IG, ya meskipun nggak tiap hari, tahu nih kalau ada fotonya Bu Reni, tahu kalau adanya foto Bu Arif, tahu kalau ada fotonya Kak Yuniarti, gitu ya. Nggak apa-apa ya, ikhlas ya, Instagramnya digunakan untuk upload tugas ya. Kapan lagi sih kalau nggak di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Karena biasanya Instagram itu kan untuk hal-hal yang sifatnya happy-happy ya sekali-kali dipakai. Seandainya nanti ada komentar miring, komentar negatif, haters, ya nggak masalah ya. Itu akan meningkatkan popularitas kita ya sebagai penggiat media sosial. Kalau banyak haters nggak apa-apa ya. Oke ya, diupload ke media sosial ya. Siap ya Mbak Arif ya? Siap ya. Maharani siap ya? Siap, Pak. Siap ya. Mbak Pak, usul boleh nggak, Pak? Boleh. Silahkan usul. Sini. Misal nih, Pak, kita udah upload di IG, terus Bapak sudah saya tag gitu ceritanya. Nah, nanti kan dicek tuh, Pak.
boleh nggak dikasih like gitu Pak biar ketahuan oh ini udah dicek sama Pak Danang. Nambah-nambah like. Yang kemarin nggak di like loh Pak. Iya. Jadi agak merasa iki gimana? tugasku wis didelok apa urung. Oh, gitu ya. Iya, Harus saya like ya. Iya Pak, atau dikomentari gitu Pak boleh Pak. Jadi yang kemarin-kemarin itu memang tidak saya like ya. Ya, tidak saya komentari, saya melihat itu karena ya, laptop saya bagi ini layarnya, yang satu lembar penilaian, yang satu medsos. Jadi dua konsentrasi ini ya, dua konsentrasi. Jadi kalau saya nge-like satu-satu mungkin saya merasa wah nanti nambah repot ya. Sebenarnya memang tugas saya, kewajiban saya untuk merespon itu. Ya nanti saya usahakan ya Ibu ya, tapi nggak janji kalau saya nge-like satu-satu gitu ya. Tapi saya usahakan ya. Biar ngerasa seneng gitu. Tapi seandainya ada yang saya like kemudian saya komentari kok punya Mas Abdul Qolik kelewat nggak saya komentari, jangan merasa dianaktirikan ya Mas Abdul Qolik ya. Dimaafkan. Oke ya. Oke, Ibu, terima kasih masukannya. Berarti minimal di like Pak. Nanti kalau yang lain nggak di like, yang lain di like punya saya nggak di like sendiri kan rasanya wah Pak Danang pilih kasih. Nanti tetap ada gitunya loh Pak. Oke. Ini lama-lama. Mungkin saya ada ide Pak Danang. Gimana? Ada ide. Pak Danang ini aja khusus hire personal assistant untuk ini, untuk nge-like. Jadi semacam artis gitu Pak. Jadi kayak ada bagian apa ya, social media affair-nya ada gitu Pak. Aduh Bu Titi, saya merasa jadi seperti artis ini ya, atau aktor kelas internasional ya. Butuh asisten. Ya oke, ya, saya sebenarnya Pak, Bu Rubianti Pak, bukan saya Pak. Iya Bu Rubianti ya. Oh sama-sama Ti ya. Oke maaf Bu. Nggak apa-apa Pak, kita sama-sama jidatnya lebar. Jadi maaf kalau kita saling terkeliru, dimaklumi Pak. Oke ya. Oke Bu, nanti saya tak rembukan sama istri saya barangkali mau jadi asisten media sosial saya gitu. Oke. Nanti kalau di ACC ya bersedia ya nanti akan bantu nge-like. Ya memang berat ya Ibu. Ya, memang berat ya kita bermain media sosial. Ya, karena memang media sosial ini hadir untuk support terkait perkuliahan. Jadi memang saya tidak memanfaatkan untuk upload hal-hal yang ya seperti anak muda pada umumnya ya. Karena memang isinya ya paling banter foto anak saya ya. Nah, kadang ya diisi foto istri saya karena istri saya juga butuh pengakuan, katanya perlu di up ke media sosial suaminya gitu ya, saya up gitu ya. Anak saya juga gitu pengen eksis. Tapi sebenarnya media sosial ini hadir untuk penugasan ya, penugasan. Oke, masukan saya terima ya. Terkait pelaksanaannya ya nanti. Lihat situasi. Lihat situasi. Karena ada yang mau nanya lagi Pak dari Zelda Pak. Nah, silakan. Langsung aja Mbak Isyraq, open mic. Iya, saya izin tanya untuk uploadnya itu kan di Instagram Pak. Itu Instagram Stories atau Instagram postingan ya? Ya, oke. Terima kasih. Postingan aja. Ke postingan ya Mbak ya. Postingan. Nah nanti kalau sudah diupload ada linknya, silahkan diupload juga ke e-learning. Ada mahasiswa yang merasa malu kalau upload tugas ya nggak apa-apa, kita coba manfaatkan. Karena biasanya media sosial untuk upload pacar baru, baju baru, makan di restoran mahal, jalan-jalan, foto berdua di studio foto gitu ya, pakai cincin berdua. Yang palsu-palsu ya Pak ya. Ya sesekali nanti disisipi yang asli ya Mas Abdul Qolik ya, terkait tugas atau bukti kita sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Kalau saya sih yakin Bu Ruby,
Bu Titi, banyak stok foto, stok video kegiatan kemanusiaan, kemasyarakatannya itu bisa diupload gitu ya. Mbak Salamah mulai panik ini, waduh, tiba-tiba saya upload tugas ini nanti saya dihujat sama follower saya, nggak apa-apa ya Mbak Salamah ya, nggak apa-apa sekali ya. Semakin banyak haters, semakin meningkat popularitasnya nanti Mbak Salamah, tenang saja ya. Nah, yang ketiga, yang berikutnya stop akun palsu, ya, medsos palsu. Pernah ada mahasiswa kirim tugas ya, pengikutnya 1 ya, kemudian saya cek, oh, oke, jadi Abdul Qolik mengikuti saya mengikuti Abdul Qolik gitu aja ya. Ada juga link yang dikirimkan itu ada link palsu ya. Kenapa saya katakan palsu? Setelah saya klik, saya telusuri tidak muncul ya. Jadi sebenarnya kalau link ini masih tersedia atau isinya masih ada, ketika linknya itu diklik itu langsung menuju pada foto atau video yang diunggah gitu ya. Tapi kalau diklik itu nggak bisa, kemudian saya coba copy paste, kemudian ditaruh di pencarian, tidak muncul juga, ya ini berarti kemungkinan fotonya sudah dihapus, videonya sudah dihapus. Jadi mahasiswa hanya mendapatkan link saja, tapi tidak berani menampilkan lebih lama. Tidak boleh ya. Apabila foto itu terdiri dari banyak orang, maka diberi tanda atau penjelasan di deskripsinya. Ya. Misal Griselda jadi pasukan pengibar bendera bersama Ada yang mau tanya Pak, itu dari Ibu Mesti Rima Tomo Pak. Oke, silahkan. Bu Mesti silahkan open mic aja Bu. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Mesti. Gini Pak, jadi kan saya kan tidak menggunakan sosial media, saya tidak menggunakan Instagram. Jadi kalau misalnya saya membuat akun just for education untuk mengupload bukti atau project citizen dari Bapak ini, bagaimana Pak? Seandainya nanti harus buat akun baru untuk perkuliahan ini, ya alamat akunnya dibagikan ke teman-teman semua, biar ada pengikutnya, biar ada yang melihat unggahan Ibu ya. Jangan sampai nanti buat akun baru tapi tidak ada yang melihat unggahan Ibu ya, ini kurang pas nanti ya. Oke, begitu ya, nggak apa-apa ya. Kita maklumi ya, kita maklumi. Kecuali kalau mahasiswa yang umurnya belasan gitu, atau 20 sampai 30, kalau tidak punya media sosial kok sepertinya tidak mungkin. Saya masih umur 20 Pak, tapi saya memang bukan pengguna sosial media. Oke, ya nanti buat khusus tugas ya, buat tugas ya, Ibu ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih Pak. Siap. Oke, melanjutkan yang poin nomor 4 tadi, apabila ada foto itu terdiri dari banyak orang, misal Mas, saya tadi sebut Mbak siapa ya? Tadi saya sebut siapa? Salamah gitu. Jadi pasukan pengibar bendera ya nanti ditandai Mbak Salamah yang Al-Nabil ya, jangan coret-coret dong. Ya, Nabil ya. Dihapus dulu coret-coretannya. Dikasih deskripsi saja ya. Misal Mbak Salamah yang mana gitu ya. Kemudian Mbak Salamah yang misal Baksos ini yang pakai baju apa atau dikasih tanda anak panah atau kotak itu boleh ya. Oke, itu terkait tugas ya. Nah, ini ada penilaian ini Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua. Nah, penilaiannya ada 8 ya. ASN-nya masih sama ya, Ibu Ruby, Mas Abdul, ya Bu Titi, Mbak Salamah. Ada ASN 1 itu yang terdiri dari nilai partisipasi ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Ingat ya, ASN 1 ya.
Partisipasinya berupa apa ya? Misal sesi tanya jawab, ada kuis saat sinkron Zoom. Gitu. Ingat ya Bu Titi ya, Bu Ruby, waktu pertemuan ke-15 itu saya minta untuk bercerita ya, berargumentasi. Ingat ya? Iya, Ya, Pak. itu Iya, bisa Pak. Iya, jadi Pak. Ingat. itu jadi nilai partisipasi. Sudah saya kasih kesempatan. Tapi ada saja mahasiswa yang tidak memanfaatkan itu, tidak manfaat. Bahkan ada satu kelas ketika saya minta, silahkan nih, siapa yang mau menyampaikan pendapat. Saya tunggu sampai 15 menit itu tidak ada yang berbicara sama sekali. Nah, ini silahkan dimanfaatkan hal-hal yang demikian. Ya. Kemudian yang ASN 2, diskusi kelas. Ya. Jadi diskusi kelas itu di forum e-learning itu, di pertemuan 1-7 nanti nilai akan saya total, dari pertemuan 1, nilai tertinggi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 saya total, kemudian saya bagi. Ketemulah nilai rata-rata untuk diinput pada ASN 2. Kemudian ASN 3 itu nilai tugas di pertemuan 3 dan 6. Seperti yang saya sampaikan tadi, tugas cukup di pertemuan 3 dan 6 sebelum UTS. Ya. Atau nanti ada kita rubah, kita sepakati di pertemuan 4 atau 7 ya. Nah, intinya ada 2 tugas sebelum UTS. Kemudian ASN 4 itu terdiri dari nilai ujian tengah semester. Untuk ASN 5 partisipasi di pertemuan 9 sampai 15, ASN 6 diskusi pertemuan 9 sampai 15, kemudian ASN 7 2 tugas setelah UTS. Oke, dan ASN 8, Mbak Salama dan Mbak Maharani, beserta teman-teman yang lain, itu diisi dari hasil ujian akhir semester. Dan diingat ya, KKM nilai ASN 1-8 minimal 50. Ingat nggak teman-teman mahasiswa, waktu itu pernah ada kendala nilai hurufnya nggak muncul gitu ya. Kemudian selain nilai huruf nggak muncul, ada ASN yang kosong. Maka nanti akan saya tunjukkan kenapa nilai ASN 3 kosong ternyata tidak mengumpulkan tugas. Ya. Kenapa nilai ASN-nya di bawah KKM ya, standarnya, nilai minimalnya? Karena mengumpulkan tugasnya hanya 1, padahal pembaginya ada 2 gitu. Oke, begitu ya. Jadi kalau ada nilai ASN, salah satu nilai ASN itu di bawah 50, maka tidak akan muncul nilai hurufnya. Waktu itu ada yang WA itu sampai puluhan loh, Ibu Ruby, Ibu Titi. Ya. Kok nilai huruf saya belum keluar? Saya cek, lah, ya, pantas ya. Waktu tanya jawab itu ya, tanya jawab atau presentasi mandiri itu tidak menyampaikan apapun, ya, tidak menyampaikan apa. Sehingga masih saya kosongin, nilai hurufnya belum muncul. Akhirnya saya default ya, yang tidak menyampaikan presentasi individu ya di pertemuan terakhir itu nilainya saya default 60 semua, 60 semua. Kecuali yang menyampaikan ya, seperti Bu Ruby, Bu Titi, Mas Abdul, ya Mbak Salama, itu kan nilainya pasti di atas 80 ya. Ingat ya? Jadi waktu itu kan pada belum muncul, rame lah itu teman-teman mahasiswa ya. Nah, akhirnya saya default ya 60 semua. Akhirnya beres ya. Untuk ASN 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 apabila di bawah 50 yang remedi oleh masing-masing dosen. Jadi kalau nilai 1, 2, 3 5, 6, 7 itu di bawah standar atau kriteria ketuntasan minimal, nanti silahkan koordinasi dengan dosen pengampu ya, untuk dilakukan remedi. Ya. Kalau ASN 4 dan 8 apabila di bawah 50 silahkan daftar ujian ulang di TU dan BUP. Kenapa saya minta daftar ujian ulang? Karena ASN 4 itu UTS, ASN 8 adalah ujian akhir semester. Oke ya. Oke. Ingat nih terkait penilaian ini ya.
Kemudian ini masalah yang sering muncul dalam penilaian ya. Nilai ASN diskusi di bawah 50 ya. Misalnya ada sesi diskusi yang tidak diikuti ya, sedangkan pembagiannya tetap 7 kali pertemuan. Misal Mbak Salamah dari 7 sesi diskusi mengikuti semua ya, nilai tertingginya masing-masing sesi contohnya 80 ya. Nanti nilai akhirnya bisa jadi 80. Untuk ASN berapa? ASN 2, ASN 6 gitu ya. Contohnya ya. Tetapi ada nih Mbak Mahara nih karena terlalu sibuk gitu ya. 7 kali sesi diskusi yang diikuti hanya 3 kali. Nanti nilainya pasti akan di bawah 50. Oh, ada lagi Mas Abdul Qolik, ternyata waktu itu harus melangsungkan pernikahan gitu ya, lupa tidak mengerjakan sesi diskusi dari 7 kali yang ikut hanya 4 kali ya, nanti nilainya pastiannya. Bahkan hanya ngerespon ya terima kasih nuwun ya sama-sama itu nanti langsung di input nilainya ini ya. Oke ya. Nah ini yang jadi kendala biasanya seperti ini ya. Ada cerita ini 2 hari yang lalu ada mahasiswa minta nilai ke saya. Waktu itu merasa ikut ujian tengah semester dan ikut ujian akhir semester, tapi nilai hurufnya tidak muncul ya. Sudah saya inputnya nilai UTS dan UAS, tapi nilai hurufnya tidak muncul. Karena apa? ASN 1, 2, 3, ya, 5, 6, 7 itu kosong. Karena tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah ikut diskusi. Itu terjadi ya. Nah, terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Bagi mahasiswa tersebut, ikut kuliah itu hanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tapi punya nilai, saya input, tapi nilai hurufnya tidak muncul. Kemudian ada juga terkendala nilai ASN di bawah 50 ya untuk tugas ya, karena ada tugas yang tidak dikumpulkan. Tadi kan saya sampaikan nih, tugas 2 kali ya, ASN 3 itu dari 2 kali penugasan ya. Nah, kalau yang hanya ngumpulkan 1, kemudian nilainya 90 kan dibagi 2 gitu. Jadi cuma 45. Itu ya. Oke ya. Oke. Kemudian ada lagi, nah ini yang sering terjadi tapi kita belum sadar ya, bahwa status di SIA apabila masih BL, ngerti nggak Bu Niken kalau BL itu apa? Mbak Yuniarti ngerti nggak BL itu apa? Belum lunas ya, belum lunas Pak. Oh, oke. Sebenarnya saya mau menyampaikan ini nggak tega kalau terkait dengan pembiayaan administrasi. Lupa. Sebenarnya uangnya di rekening itu banyak banget ya, saldo di rekeningnya banyak. Cuman kelewatan itu karena terlalu banyak uang gitu bingung ya. Ini mau pakai apa ya. Akhirnya malah kelupaan kalau pakai bayar SPP kuliah. Nah, statusnya belum lunas ya. Sehingga dosen tidak dapat input nilai ASN 4 dan ASN 8 ya. Jadi kalau belum lunas statusnya BL, dosen tidak bisa berbuat banyak karena nilai ASN 8 dan ASN 8 dan 4 ini ada masanya, ada periodisasi untuk pengisian nilainya. Tidak bisa dilakukan setiap saat ya. Kecuali untuk ASN 1, 2, 3, 5, 6, 7 ini saya mau input minggu kedua, minggu ketiga itu bisa ya. Tapi kalau untuk ASN 4 dan 8 ini dibuka dan ditutup oleh sistem yang di bawah kendali akademik ya, pusat. Ya. Saya tidak bisa input. Jadi mohon maaf Mas dan Mbak apabila saya tidak bisa input nilai ASN dan 4 dan 8 itu karena memang statusnya BL. Nanti akan saya tunjukkan ya, kenapa saya tidak bisa input nilainya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Oke ya, jadi usahakan diselesaikan dulu sebelum waktu ujian. Kemudian yang keempat, nilai huruf ABC tidak muncul karena ada salah satu nilai ASN yang di bawah 50 atau ada nilai ASN yang kosong. Ini masalah yang sering terjadi terkait penilaian. Oke.
Oke, ini ada pertanyaan. Mohon info Pak, di follow tidak ya atau hanya tag saya? Saya tag saja ya. Barangkali mau follow juga boleh loh, tidak saya larang ya. Nambah pengikut ini, nambah terkenal nanti. Pak suaranya bergema. Oh ya, terkait sinyal ya. Salah. Oke, tidak ada pertanyaan atau ada Mbak Yuniarti mau tanya, silahkan Mbak Yuniarti. Izin bertanya Pak, untuk yang upload tugas ke Instagram tadi itu harus foto yang baru atau boleh koleksi yang lama Pak? Oke, pertanyaan menarik. Oke, dapat voucher pulsa dari saya nanti ya. Usahakan yang terbaru ya. Usahakan yang terbaru ya. Nah, ya, terbaru ya. Seandainya tidak ada terbaru itu ya bisa minggu lalu, bulan lalu itu sudah terbaru ya. Seandainya tidak ada yang terbaru ya bisalah waktu 2 atau 3 tahun yang lalu itu juga boleh ya. Itu seandainya ya. Kemudian bagaimana nanti penilaiannya? Apakah penilaiannya berpengaruh pada penilaian? Iya ya. Penilaiannya akan lebih bagus pada aktivitas yang baru ya. Jadi kita ngerti setelah belajar pendidikan kewarganegaraan ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya sebagai bukti warga negara yang baik dan cerdas. Ini buktinya, ini akan lebih bagus poinnya. Nah, yang dilarang adalah menyajikan foto yang sudah lebih dari 3 tahun yang lalu ya. Tugas kuliah, foto yang diupload pas waktu SD, Mas Kolik pakai baju pramuka atau ikut lomba tari gitu ya. Pas SD itu kelamaan, Mas Kolik ya, kelamaan. Jadi ya, yang baru. Jangan upload foto yang lama ya. Bu Titi ya jangan upload foto waktu masih muda dulu ya Bu Titi ya, udah kelamaan ya Bu Titi ya, upload foto yang baru. Sekarang masih muda loh Pak, saya bilang saya tua Pak. Nah, jangan upload foto waktu masih SD ya. Ya, oke ya Mbak Maharani, jangan upload foto waktu karya wisata di taman kanak-kanaknya dulu ya. Jadi ya. Oke, begitu ya Mbak ya. Nah, Mbak Yuniati, oke ya Mbak Yuniati, ada pertanyaan lain? Terkait penilaian? Satu lagi nih Pak. Boleh, 2 juga boleh, 3 boleh. Untuk forum diskusinya itu, mohon maaf saya tadi mungkin agak ketinggalan. Untuk forum diskusinya itu yang ada di e-learning ya maksudnya Pak ya? Yes, forum diskusi tersaji di e-learning ya. Jadi ini akan tersaji di e-learning. Terpusat di e-learning ya. Ya, dibuka dari Senin sampai Zoom ini ya. Nah, kalau di Zoom masuk mana? Zoom masuk di ASN yang partisipasi. Ingat ya, pernah ya kita nge-Zoom kemudian ayo coba ceritakan nih terkait ini gitu. Kemudian itu waktu itu Bu Titi menjawab ya, Mas Abdul Qolik bercerita ya, ada lagi Mbak Salamah cerita gini. Ini partisipasi ya. Sesi tanya jawab atau pas Zoom seperti ini ada respon dari mahasiswa, Pak saya mau berargumen, itu juga nggak boleh. Gitu ya Mbak Yuniati ya. Tapi untuk diskusi terpusat pada e-learning. Oke, itulah terkait penilaian ya.